Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, gara-gara emosi, seorang pria di Pekanbaru Riau tega menendang anak kandungnya sendiri yang masih berusia 5 bulan hingga meregang nyawa. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal menarik lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Dan berikut catatan kriminal Berita Satu Sore. Emosi. Lagi-lagi kata ini kerap menjadi alasan setiap orang ketika melakukan aksi gelap mata. Seperti halnya yang terjadi di Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Agus Sopiah, seorang pria berusia 58 tahun ini ditemukan tewas di belakang rumahnya akibat dibunuh oleh menantunya sendiri yang merupakan warga negara asing asal Amerika Serikat. Korban ditemukan dalam kondisi sangat mengenaskan dengan sejumlah luka bersimbah darah pada tubuhnya. Peristiwa ini pun sempat menggegerkan warga sekitar. Bahkan pihak keluarga emosi karena sebelum peristiwa ini terjadi, mereka sempat melaporkan perbuatan pelaku kepada pihak kepolisian, namun laporannya itu tak ditanggapi. Di sini juga saya itu bergerak, anak-anak saya. Kenapa nggak bisa? Di sini di Polres Banjar, kenapa jadi nggak bisa? Pasca kejadian itu tak berselang lama, Satreskrim Polres Banjar pun langsung bergerak cepat dengan mengamankan tersangka berinisial AW yang masih berada di rumahnya. Dalam keterangannya kepada pihak kepolisian, tersangka mengaku bahwa ia tega membunuh mertuanya karena emosi akibat korban menghalangi tersangka untuk bertemu dengan istrinya yang saat itu sedang berselisih. Tersangka juga mengaku akibat emosinya yang tak tertahan, ia pun menjadi gelap mata dan membunuh korban di belakang rumahnya hingga tewas dengan senjata tajam. Adanya cekcok antara tersangka dengan istrinya yang permasalahan keluarga, dan tersangka datang ke rumah korban, diduga istri daripada tersangka ada di tempat tersebut. Namun setelah tersangka melihat tidak ada, yang ada mertuanya di sana, di belakang di kebun terjadi tindak pidana tersebut. Tersangka langsung melakukan penusukan beberapa kali di leher daripada korban. Selain membunuh korban, berdasarkan penyidikan dari pihak kepolisian, tersangka juga sebelumnya kerap mengamuk dan melakukan aksi pengrusakan di rumah mertuanya tersebut. Pihak keluarga pun sempat melaporkan aksi pengrusakan ini kepada pihak kepolisian dan sempat dilakukan proses upaya mediasi di antara keduanya. Namun upaya itu tidak menemukan titik temu, sehingga proses hukum pun kembali dilanjutkan. Pidana yaitu pengrusakan, dan kita sudah melakukan proses. Awalnya kita melihat daripada kejadian tersebut adalah permasalahan di keluarga, kita lakukan dulu mediasi. Namun korban mertuanya tersebut tetap melakukan laporan polisi, dan kita terima laporan polisi tersebut. Setelah membuat laporan polisi, kita melakukan proses hukum. Dan kebetulan di hari Jumat kemarin, saudara AW kita undang untuk perkara pengerusakan, yang bersangkutan hadir dan sudah kita lakukan pemeriksaan. Atas perbuatannya, AW yang merupakan tersangka kini sudah dilakukan penahanan di Polres Banjar. Tersangka dijerat pasal 338 KUHP pidana tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Polisi juga melakukan koordinasi dengan pihak imigrasi terkait izin tinggal dari tersangka yang merupakan warga negara Amerika Serikat ini. Tak hanya di Banjar, Jawa Barat,
Kasus pembunuhan karena tersulut emosi juga terjadi di Pekanbaru Riau. Entah apa yang ada dalam pikiran tersangka ini. Seorang bayi yang masih berusia 5 bulan tega menjadi korban aksi gelap matanya. MIW, seorang pria berusia 21 tahun ini tertunduk pasrah saat diamankan pihak kepolisian lantaran melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya sendiri. Peristiwa ini terjadi tepatnya di rumah tersangka di Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru Riau sekitar sore hari. Saat itu, korban yang masih berusia 5 bulan menangis dengan kencang dan sulit dihentikan di saat tersangka sedang tidur. Mendengar kondisi tersebut, tersangka pun yang sedang tidur langsung terbangun lalu emosinya meradang. Tersangka yang gelap mata kala itu langsung melakukan aksinya dengan menendang anaknya hingga tewas terpental sejauh 4 meter. Tersangka tidur, kemudian terbangun karena anaknya menangis. Dari situ tersangka menendang anaknya sampai terpental 3-4 meter. Sampai di situ, usai melakukan perbuatannya, tersangka juga sempat berencana menutupi aksi kejinya itu dengan menidurkan sang bayi di atas kasur, lalu ditutupi dengan sebuah selimut. Namun aksinya itu terbongkar usai dilakukan proses otopsi terhadap korban. Tersangka juga mengaku aksi penganiayaan terhadap anaknya itu sudah dilakukan selama 3 kali. Jadi kejadian ini sebetulnya sudah yang ketiga kali, di mana sebelumnya korban ini juga pernah melakukan penganiayaan terhadap anaknya itu, di mana pelaku ini kesal atau sakit hati mendengar tangisan anaknya. Atas perbuatannya, kini tersangka terpaksa harus mendekam di balik jeruji besi. Tersangka dijerat pasal tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kabel. Inilah detik-detik di saat warga beserta kepolisian melakukan pengejaran terhadap seorang pria berinisial MH yang merupakan pelaku pembacokan terhadap seorang polisi, Bribka Arianto Antuke, seorang anggota Reskrim Polresta Kota Gorontalo. Peristiwa ini terjadi pada malam hari. Saat itu seorang pria warga Kelurahan Tenda, Kecamatan Kulon Talangi, Kota Gorontalo, mengamuk dan mengancam warga sekitar dengan menggunakan senjata tajam. Melihat kondisi itu, korban yang merupakan pihak kepolisian Reskrim Polresta Kota Gorontalo langsung mendatangi lokasi untuk menenangkan situasi. Namun bukannya situasi kondusif, keduanya malah sempat terlibat cekcok hingga akhirnya pelaku mengejar korban dan membacoknya dengan senjata tajam hingga terluka. Nah, sekitar pukul berapa? Pukul 01.15. Kemudian papasan dengan tersangka, karena sekitar jarak 5 meter, tersangka sudah membawa pedang tersebut dan sambil mengayun-ngayunkan, ada 2 orang anggota mengatakan bahwa Ngana jangan berdekat atau Anda jangan mendekat. Terus mendekat sambil mengayun-ngayunkan pedang tersebut. Usai melakukan aksinya, pelaku yang masih berusia 47 tahun ini sempat berusaha kabur. Polisi pun yang saat itu beserta warga melakukan pengejaran sempat kesulitan dibuatnya. Setelah beberapa jam diburu polisi, pria pelaku akhirnya berhasil ditangkap di lokasi yang tidak jauh dari rumahnya. Namun lagi-lagi saat dilakukan penangkapan, pelaku kembali melakukan perlawanan terhadap pihak kepolisian.
Akibatnya, polisi pun akhirnya mengeluarkan tindakan terukur kepadanya. Banyak 3 kali ke bawah atau ke tanah, ke sela-sela kaki tersebut, dan memang ada yang mengenai celana dari tersangka tersebut. Kemudian jarak kurang dari 2 meter, tersangka langsung menyerang dan anggota sudah terpepet ke tembok, ke dinding karena lorong tersebut, sehingga dilakukanlah tembakan terukur kepada si pelaku tersebut. Pasca kejadian, polisi pun membawa pelaku yang terluka ke rumah sakit terdekat. Namun sayang, nyawa pelaku akhirnya tewas tidak bisa diselamatkan saat dalam perjalanan. Lain halnya dengan kota Gorontalo. Di kota Batam, Kepulauan Riau, seorang pria tega menganiaya tetangganya sendiri hingga mengalami luka parah akibat cekcok tidak terima mendengar pengeras suara pengajian. Peristiwa ini berawal pada sore hari, tepatnya di sebuah yayasan yang terletak di Kafling Belian Tua Blok A, Belian, Batam Kota, Kepulauan Riau. Saat itu, lokasi tersebut korban tengah menggelar pengajian dengan menggunakan pengeras suara yang posisinya menghadap ke rumah tersangka. Mendengar pengeras suara tersebut, tersangka pun merasa terganggu hingga akhirnya mendatangi lokasi tempat berlangsungnya pengajian. Tersangka bahkan sempat menegur korban untuk mengecilkan pengeras suara. Namun korban mengabaikan teguran pelaku. Akibatnya cekcok pun tak terelakkan di antara keduanya hingga akhirnya tersangka emosi dan membacok bagian kepala korban hingga mengalami luka serius. Terjadi keributan cekcok mulut. Bapak ini yang telah mempersiapkan pedang. Pedangnya ada, langsung parang membabatkan ke korban. Kena bagian kepala, muka, tangan, sama paha. Akibat perbuatan tersangka, korban terpaksa harus menjalani pengobatan secara intensif di Rumah Sakit Elizabeth, Kota Batam, Kepulauan Riau. Sementara itu, polisi kini telah menahan tersangka di balik jeruji besi. Tersangka juga dijerat pasal 351 KUHP ayat 2 tentang penganiayaan dengan ancaman maksimal 5 tahun kurungan penjara.